Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Secara belum resmi, KPU menetapkan pemenang pemilu, Presiden Jokowi telah memerintahkan program Presiden terpilih diakomodasi dalam RAPBN 2025. Salah satunya, program andalan Prabowo Gibran, makan siang gratis, yang disebut pemerintah bisa mulai berlangsung tahun depan. Lalu apa alasan program pemerintahan mendatang telah disiapkan sebelum waktu serah terima jabatan? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV, Friska Clarissa. Penghitungan suara pemilu belum sepenuhnya tuntas, tapi Presiden Joko Widodo sudah ambil langkah cepat menyiapkan transisi ke pemerintahan berikutnya. Terbaru, program makan siang gratis Prabowo Gibran masuk pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rapat kabinet di Istana Senin lalu. Apa yang jadi alasan utak-atik anggaran program makan siang gratis dibahas sejak kini? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Makan, Pak. Makan. Dalam sidang Kabinet Paripurna Senin lalu, Presiden Jokowi memerintahkan RAPBN 2025 mengakomodasi program Presiden terpilih untuk memudahkan dan mempercepat kerja pemerintahan periode selanjutnya. Namun Presiden membantah sidang Kabinet Paripurna membahas spesifik program makan siang dan susu gratis Prabowo Gibran. Kabinet kemarin membentuk program makan siang yang program Pak Prabowo. Tidak ada, hanya dalam sidang Kabinet Paripurna saya sampaikan bahwa program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang teman-teman cukup disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Sementara Cawapres Pemilu 2024 yang juga mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai tidak tepat jika anggaran program makan siang gratis Prabowo Gibran masuk RAPBN 2025. Menurut Mahfud, program pemerintahan baru semestinya dimasukkan ke dalam APBN perubahan 2025 Juni tahun depan. APBN 2025 ya mestinya kurang tepat karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan gratis itu kan pemerintah baru, mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan tahun 2005 Juni tahun 2005. Tapi enggak apa-apa lah, itu mungkin sebagai sumbangan aja, sumbangan pemikiran. Tapi kalau dari segi tahapan itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru. 3 hari pasca sidang Kabinet Paripurna di Istana, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis ala Prabowo Gibran di SMP Negeri 2 Curug Tangerang, Banten. Ini adalah salah satu menu makan siang gratis yang ditawarkan pemerintah. Ada 4 menu pilihan yang disediakan pihak sekolah untuk para siswanya, yakni siomay, gado-gado, dan nasi ayam sayur. Melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000 dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang, tapi kenapa hari ini Pak Kemenku sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Nah ini paralel, ini kan kita tidak janjian. Tidak janjian. Dalam satu contoh menu makan siang gratis dibanderol seharga Rp15.000 dengan menu nasi, ayam goreng tepung, perkedel tahu, sayur capcay, dan buah pisang. Dari sisi anggaran, pemerintah menetapkan defisit APBN di tahun 2025 di kisaran 2,45% hingga 2,8% dari produk domestik bruto. Target defisit ini naik dibandingkan target APBN 2024, yakni 2,29%. APBN 2025 masih dalam estimasi awal, mulai dari penerimaan negara hingga berbagai belanja yang akan dilakukan pemerintah baru tahun depan, termasuk di dalamnya program makan siang gratis Prabowo Gibran.
untuk postur awal ini tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8% dari GDP. Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya. Jika merujuk data Kementerian Pendidikan, diperkirakan ada 47,5 juta siswa yang akan menerima makan siang gratis. Maka anggaran yang dibutuhkan sekitar 148 hingga nyaris 400 triliun rupiah per tahun. Program makan siang gratis yang digas sebelum penetapan presiden terpilih dan di tengah tingginya harga beras dan bahan pangan menuai pro kontra di publik. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebut pembahasan program ini terkait RAPBN 2025 yang harus disiapkan sejak saat ini. Sementara untuk kenaikan harga bahan pangan, sejumlah antisipasi telah dilakukan termasuk 14 triliun rupiah untuk subsidi pupuk. Nah, masuk juga ada narasi dari publik bahwa kenapa di tengah defisit anggaran, juga saat ini naiknya harga beras, program ini dibahas oleh pemerintah. Bagaimana mendudukan ini, Pak Muldoko? Sebenarnya nggak ada kaitannya antara kenaikan harga dengan pembahasan anggaran yang akan datang, karena itu sesuatu yang berbeda. Kenaikan harga adalah saat ini, tapi yang dibahas dalam RAPBN adalah tahun 2025. Berkaitan dengan ada kenaikan harga, memang perlu juga masyarakat paham bahwa situasi ini banyak penyebabnya, gitu. Saya pikir semuanya juga sudah tahu bagaimana penyebab situasi karena perubahan iklim dan seterusnya, sehingga El Nino kemarin betul-betul itu membawa situasi yang nggak baik di sektor pertanian. Penekanan Presiden kemarin di luar yang APBN 2025 ya, supaya segera digelontorkan tambahan untuk apa itu subsidi pupuk ya. Kemarin dianggarkan 14 triliun untuk subsidi pupuk agar segera mengakselerasi kegiatan pertanian untuk berjalan dengan cepat. Menyiapkan transisi pemerintahan jadi hal yang krusial. Tapi jangan lupa, penghitungan suara harus tetap dikawal sampai KPU resmi menetapkan pemenang pemilu. Dan program yang jadi kebijakan bagi rakyat ke depan tak boleh sekadar untuk memenuhi kepentingan politik, tapi harus menjadi pemenuhan hak publik. Friska Clarissa, Anggi Mendarwan, Kompas TV, Jakarta.